Annie adalah pembelanja paling terampil yang pernah saya lihat. Begitu memasuki toko mewah itu, dia tertarik dengan panggilan perhiasan. Tidak ada yang bisa lepas dari matanya. Dan dengan lambaian tangannya, mereka semua berakhir di tasnya. Sekretaris di belakangnya sudah lama terbiasa dengan ini. Membuatnya terlihat lebih seperti dia membeli grosir di sebuah pasar. Bahkan pemilik toko terkejut dengan kepercayaan dirinya. Anda mungkin berpikir dia hanya kaya, tapi dia sebenarnya kolektor mawar. Dia mengisi satu ruang bawah tanah dan bahkan menghabiskan 10 juta pada pakaian edisi terbatas. Hanya 100 di antaranya yang ada secara global. Masing-masing diberi nomor dari 1 hingga 100. Semakin kecil angkanya semakin tinggi harganya. Dengan barang 1 dijual seharga 10 juta dan 0,2 untuk 9,99 juta dengan setiap angka. Harga turun sedikit. Dengan hanya 1 menit sebelum penjualan dibuka, pembeli kaya dari seluruh dunia dengan cemas menunggu. Ketika waktunya tiba, mereka bergegas untuk membeli. Dan dalam waktu 10 detik barang terjual habis. Pembeli sukses dirayakan. Sementara yang kecewa melempar tas kosong mereka. Lewis duduk di depan komputernya. Baru saja berhasil merebut bagian yang unik. Untuk 10 juta pada saat itu. Sekretarisnya datang memanggilnya untuk sarapan. Lewis melepas kacamata hitamnya, mengungkapkan lingkaran hitam dari semua neker. Dia menguasai seni belanja online global. Kelelahan dia memutuskan untuk tidur siang. Tapi sekretarisnya mengingatkannya pada rilis produk baru. Mendengar ini Lewis menjadi cemas. Dia bisa melewatkan sarapan, tapi dia tidak bisa melewatkan obral. Sekretaris itu tersenyum, mengetahui ia telah membaca tuan mudanya dengan sempurna. Alasan Lewis sangat suka berbelanja. Kembali ke masa lalunya kehilangan kedua orang tuanya lebih awal. Dia dibesarkan oleh neneknya, yang mengirimnya ke luar negeri untuk keamanan. Selama 20 tahun, dia tidak melihatnya. Hanya berinteraksi dengan sekretaris dan pelayannya, dan menjalani gaya hidup kerajaan. Dikelilingi oleh kemewahan seperti itu, dia menjadi shopaholic. Tapi suatu hari nanti, dia menerima kabar bahwa neneknya kritis. Sakit. Lewis dan sekretarisnya bergegas ke bandara. Tapi hanya ada 1 kursi tersisa di pesawat. Untuk pertama kalinya, dia harus meninggalkan sekretarisnya dan bepergian sendiri. Setelah turun dari pesawat, dia segera pergi ke rumah sakit. Tapi di belokan sebuah truk besar tiba-tiba menabraknya. Ini adalah pertama kalinya Batchel naik kereta api ke kota. Tapi dia tidak memperhatikan wanita di seberangnya. Mengincar tasnya, ketika gadis itu mulai makan. Wanita itu menelan. Jadi gadis yang baik hati itu menawarinya makanan. Wanita itu mengambilnya dan melahapnya. Tapi tiba-tiba tersedak dan meminta gadis itu untuk membelikannya air. Gadis itu meletakkan tasnya dan lari. Tetapi ketika dia kembali wanita dan tasnya hilang. Dia panik menyadari semua uangnya ada di dalam tas. Dia bahkan belum mencapai kota dan sudah menghadapi masalah. Setelah turun dari kereta, dia segera mencari bantuan dari staf. Tanpa telepon, dia bahkan tidak bisa mengajukan laporan barang yang hilang. Melihat kerumunan, dia memutuskan untuk menggunakan trik terakhirnya. Dia melihat seorang pria berkacamata kuning, mendekatinya dan mengeluarkan hartanya. Sementara ia masih terkejut, dia menariknya ke samping dan mulai melemparkannya. Berpikir itu adalah penipuan baru. Dia akan pergi. Tapi gadis itu dengan lantang menjelaskan keadaannya. Pria itu ragu-ragu kemudian memutuskan untuk membantu. Memberinya uang muka 100.000 dan setuju untuk membayar 900.000 sisanya. Setelah keaslian item dikonfirmasi, dia meninggalkan nama dan nomor teleponnya. Dengan uang ini gadis itu mencapai kota dengan perasaan tersesat. Tujuannya datang adalah untuk menemukan saudara laki-lakinya yang melarikan diri, tapi tidak tahu apa-apa tentang kota. Dia tidak yakin harus mulai dari mana. Keesokan paginya dia turun ke jalanan, membagikan brosur secara tiba-tiba. Dia melihat kakaknya di kerumunan, mengenali pakaian yang dia kenakan. Ketika dia meninggalkan rumah, dia bergegas. Tapi wajah yang dilihatnya adalah wajah orang asing yang tampan. Meski terkejut, dia yakin dia tidak melakukan kesalahan. Dia membuka mantelnya untuk mengungkapkan mark unik yang dia tinggalkan di pakaian dan membawanya ke kantor polisi. Setelah beberapa pertanyaan, dia menemukan dia kehilangan ingatannya karena dia masih mencari kakaknya. Dia memutuskan untuk membuatnya tetap bersamanya sampai dia mendapatkan kembali ingatannya. Sedikit yang dia tahu, pria yang tampaknya biasa ini sebenarnya memiliki identitas yang luar biasa. Di lokasi kecelakaan lalu lintas,
Polisi sedang mendiskusikan kasus ini, ketika seorang pemuda di sisi kejauhan. Sedikit yang dia tahu, dia adalah salah satu korban kecelakaan itu. Dia telah bergegas ke rumah sakit untuk melihat neneknya yang sakit kritis, mengemudi sendirian, ketika dia bertabrakan dengan truk besar malam sebelumnya. Meskipun dia berhasil bertahan, dia terbangun dengan kehilangan ingatan. Keluarganya berasumsi dia tidak berhasil, dan keesokan harinya, mereka mengadakan pemakaman. Sedikit yang mereka tahu, ini adalah bagian dari skema yang telah lama direncanakan. Sementara itu Amesia, Louis bertemu seorang gadis dari pedesaan. Segera mereka menghadapi tantangan pertama mereka, dengan yang tidak memiliki ingatan, dan yang lainnya tanpa uang. Menemukan tempat tinggal itu sulit. Setelah beberapa pencarian mereka berakhir di pemandian, di mana hanya dengan biaya mandi, mereka bisa menginap. Untuk Louis, yang telah dimanjakan sepanjang hidupnya, tempat ini seperti menemukan dunia baru. Bahkan mie instan dari toko serba ada, terasa seperti kelezatan yang langka, membuatnya mempertanyakan apa yang dia makan sebelumnya. Kemudian gadis itu melihat seseorang di luar. Itu adalah wanita yang sama dari kereta, yang telah mencuri tasnya. Mereka mengejarnya, tapi wanita itu sangat kuat, menyelinap ke bus seperti kelinci. Tepat ketika dia pikir dia aman, gadis itu muncul di belakangnya begitu bus berhenti. Gadis itu menerjang dan berhasil menangkap wanita itu. Kembali ke toko serba ada, Louis sedang menunggu gadis itu. Tapi sebaliknya geng menyeretnya ke gang, menuntut uangnya atau dia akan dipukuli. Tapi ketika mereka mencarinya, mereka menyadari bahwa dia benar-benar tidak memiliki apa-apa padanya, dan tampak tidak mengerti. Frustrasi mereka menendangnya, dan pada saat itu, Louis samar-samar mengingat sesuatu dari sebelumnya. Kecelakaannya saat itu, gadis itu tiba dan memberikan tendangan kepada pemimpin Jen. Mereka bertarung dalam adegan kacau. Namun Jen berhasil mencuri sedikit uang yang tersisa, meninggalkan dua orang tak punya uang lagi. Tanpa pilihan lain, gadis itu membawa Louis ke tempat kerjanya, tidak menyadari bahwa perusahaan itu sebenarnya dimiliki oleh keluarga kaya Louis. Mereka diam-diam menyeruput kopi dan menyelinap ke kamar kecil untuk tidur. Keesokan paginya, Louis ditemukan oleh seorang eksekutif perusahaan. Dia mencoba berlari nyaris tidak melarikan diri ke lift, tapi hampir dikenali oleh mantan tunangannya. Nanti dengan bantuan dari rekan kerja, mereka akhirnya menyewa sebuah kamar kecil. Itu kosong, tapi setidaknya mereka sekarang punya tempat untuk berlindung. Keesokan harinya saat bekerja, seorang eksekutif tidak melihat genangan air di lantai, dan terpeleset hampir mematahkan punggungnya. Marah dia memanggil asistennya, hanya untuk menyadari itu adalah seseorang yang akrab. Dia adalah orang yang sebelumnya membeli angsuran awal suatu produk dari Bateshield, tapi kemudian menghilang tanpa jejak. Bateshield sangat marah dan meraih kerahnya, menuntut penjelasan. Jungwon dengan ringan mendorong Bateshield menjauh, menyebabkan dia jatuh. Di rumah sakit, tes mengungkapkan bahwa Bateshield pingsan karena terlalu banyak bekerja merasa bersalah. Zheng Wan menyadari bahwa dia agak bertanggung jawab. Ketika Bateshield bangun, Zheng Wan segera membayarnya jumlah yang tersisa, menjelaskan bahwa dia tidak terjangkau karena ponselnya rusak. Dia kemudian ditawarkan Bateshield pekerjaan di Departemen Perencanaan Perusahaan, menasihatinya untuk beristirahat di akhir pekan dan makan dengan baik. Dengan dana barunya, Bateshield segera mengajak Louis berbelanja, membeli makanan jalanan yang enak, pakaian terjangkau namun berkualitas, dan semua kebutuhan sehari-hari. Louis berkat keterampilan belanjanya yang unik, menemukan penawaran terbaik, dan Bateshield membeli ponsel pertamanya. Mereka segera kembali ke rumah penuh dengan tas. Hari berikutnya Bateshield memulai peran barunya, siap menghadapi tantangan baru. Namun dia mengalami masalah sejak awal. Jungwon yang kaya raya, setiap kali dia memperkenalkan pertandingan potensial, orang tuanya menyarankan akan membuat mereka sangat frustrasi. Mereka akan berhenti menghubungi satu sama lain. Tapi hari itu saat Jungwon sedang menuju lantai atas, seorang petugas kebersihan tidak sengaja menabraknya. Dan dengan tabrakan itu dia merebut hatinya, sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia memutuskan untuk membuatnya tetap dekat, dan menawarinya posisi di Departemen Perencanaan. Membuat rekan kerjanya kaget. Bateshield, seorang anak dari pegunungan, bekerja di kantor kota untuk pertama kalinya. Namun itu menjadi jelas pada hari pertamanya, bahwa dia tidak tahu cara menggunakan komputer atau menavigasi internet, dan dia baru saja membeli ponsel pertamanya sehari sebelumnya. Rekan kerjanya mulai bergosip
memperhatikan suasana canggung. Jungwon melihat ini, mencoba membantu, dengan meminta Bakshil pergi membeli secangkir kopi. Rekan kerjanya kemudian ditambahkan ke pesanan, meminta lebih banyak minuman, yang belum pernah didengar Bakshil. Untungnya seorang rekan kerja bernama Mary masuk. Dia membawanya ke kedai kopi. Dan saat Bakshil mengawasinya dengan terampil memesan, dia merasa seolah-olah dia telah bertemu dengan malaikat yang baik hati. Hari itu Jungwon memberitahu Bakshil bahwa perusahaan memiliki proyek perencanaan baru. Meskipun Bakshil adalah pendatang baru, dia didorong untuk berpartisipasi dalam proyek. Untuk latihan bersemangat, Bakshil dengan penuh semangat berbagi ide desainnya dengan Mary. Melihatnya sebagai teman yang dapat dipercaya dan baik hati, namun yang mengejutkannya, keesokan harinya di pertemuan itu, Mary mempresentasikan desain Bakshil sebagai miliknya. Dan proposal itu disetujui. Bakshil tercengang menyaksikan ekspresi sombong Mary, menyadari bahwa dia telah digunakan dengan bodoh. Di perayaan semua orang mengucapkan selamat kepada Mary. Sementara Bakshil duduk sendiri di pojokan, diabaikan oleh yang lain, membuat alasan. Bakshil mencoba pergi, tapi Mary tidak akan melepaskannya dan menuntut permintaan maaf. Yang tidak diketahui Mary adalah bahwa Jungwon telah melihat draft desain asli Bakshil dan mengetahui pencurian Mary. Namun dia tidak campur tangan secara langsung. Ingin Bakshil belajar dari pengalaman ini. Di malam badai, Louis menemukan Bakshil menderita demam tinggi. Dia bergegas keluar untuk mengambil obat dan mengikuti instruksi dokter. Dengan hati-hati merawat Bakshil, Bakshil terbangun di tengah malam untuk menemukan Louis di sisinya. Dan meskipun masih sakit, Bakshil bersikeras untuk pergi bekerja. Di tempat kerja, Jungwon menyadari kekurangan energi Bakshil dan meskipun khawatir, pura-pura bertanya dengan santai tentang kesehatannya. Mengetahui bahwa Bakshil benar-benar tidak sehat, Jungwon memerintahkannya untuk pulang dan beristirahat, bukannya datang ke kantor. Sementara itu presiden perusahaan diam-diam diatur untuk seorang pria misterius untuk mengambil sampel gigi bayi Louis dan jam tangan bernoda darah untuk pengujian genetik. Setelah membandingkan sampel, dokter menyimpulkan bahwa darah tidak cocok dengan gigi. Berarti almarhum dari kecelakaan itu bukan Louis. Pria misterius itu segera memberitahu presiden, yang tercengang tepat saat presiden mendongak. Louis tiba-tiba ada di depannya. Melihat Louis mendekat, presiden pun mematung kaget. Louis telah mengenali presiden dari televisi. Menyapanya dengan santai, hampir membuat presiden terkena serangan jantung. Louis ada di sana untuk membawakan bubur ke Bakshil. Pada saat itu Bakshil muncul, dan Louis menarik shield Bakshil untuk memperkenalkannya kepada presiden, meminta presiden untuk menjaganya. Bakshil mencoba menarik Louis pergi. Saat presiden mengumpulkan pikirannya, dia segera mengatur untuk bertemu dengan pria misterius itu. Bingung mengapa Louis tidak mengenalinya, presiden memerintahkan yang misterius pria untuk memantau Jungwon Bakshil dan Louis. Ingin mengungkap motif Jungwon karena mempekerjakan gadis desa yang tidak berpendidikan. Suatu hari, saat Bakshil dan Louis melewati sebuah kafe sambil berpegangan tangan, seorang rekan wanita melihat mereka dan terkejut, bertanya tentang hubungan mereka. Louis dengan bangga mengaku sebagai wali Bakshil yang mengirim rekan gosip, bergegas kembali ke kantor untuk berbagi berita mengejutkan. Bakshil berkencan dengan pria yang sangat tampan. Mendengar ini Jungwon terkejut dan memutuskan untuk membeli buah untuk mengunjungi Bakshil. Saat dia menuju ke atas, pria misterius itu diam-diam mengikuti dan melaporkan kunjungan Jungwon ke rumah Bakshil kepada presiden. Sementara itu, Bakshil dan Louis ada di rumah, berdebat tentang apakah akan minum bubur terlebih dahulu atau rapikan ruangan. Bakshil tidak sengaja menumpahkan bubur panas ke Louis. Saat itu, Jungwon masuk dan kaget menyaksikan pemandangan itu. Rumor mulai beredar bahwa Jungwon mungkin jatuh cinta dengan Bakshil. Cemburu dan cemas Jungwon menghadapi Louis, bersikeras bahwa Louis harus tinggal bersamanya sebagai gantinya. Ketika Louis menolak, Jungwon mencoba membanggakan rumahnya yang nyaman. Tapi Louis tidak terkesan dengan hal-hal materi. Masih lebih suka tinggal dengan Bakshil. Jungwon tidak tahu harus berbuat apa lagi. Keesokan harinya pria misterius itu menyuap ketua kelas untuk mengumpulkan informasi tentang Bakshil dan Louis. Akhirnya, mengungkapkan kepada presiden bahwa Louis telah amnesia. Jungwon setelah malam tanpa tidur yang dipenuhi kekhawatiran,
tidak bisa menerima gagasan dua orang dewasa di atas 20. Tinggal di kamar yang sama keesokan paginya, Jungwon memakai kacamatanya dan memberitahu Batshil bahwa mereka akan melakukan perjalanan bisnis dan Batshil harus menemaninya. Meskipun Jungwon bermaksud itu menjadi perjalanan khusus hanya dengan dia, orang ketiga yang tak terduga ditambahkan ke grup. Mari tidak senang, tapi tidak bisa membantah. Sementara Batshil mengirim pesan kepada Louis bahwa dia akan menemani bos dan pemimpin tim dalam perjalanan bisnis. Menasihatinya untuk membeli makan malamnya sendiri. Mencurigai perjalanan bisnis ini benar-benar alasan untuk kencan Louis memutuskan untuk mengejar mereka untuk mencegah Batshil dari jatuh ke dalam cengkeraman bos. Sementara itu hari berikutnya, Louis mencoba dompet Batshil ditabrak mobil. Tepat ketika semua orang berpikir pria itu sudah berhenti bernafas, Louis tiba-tiba membuka matanya. Dia memperhatikan bahwa bunga disiapkan untuk Batshil telah hancur dan merasa kesal. Menuntut pengemudi membayar 3.000 sebagai kompensasi. Pada saat itu, bibi tetangga tiba tepat waktu, menyuruh Louis untuk berbaring kembali di tanah, dan kemudian meminta 2 juta. Satu dari Maria. Mari tercengang, karena Louis hanya meminta 3.000. Bibi hanya dengan beberapa kata berhasil menaikkan permintaan kompensasi sebesar 2 juta. Louis yang kesulitan menabung dengan cepat mulai membagikan pemikirannya secara online. Ulasan tajamnya di perusahaan Jungwon tak terduga membuatnya menjadi sensasi internet, membawanya ketenaran dan pengikut. Sementara Louis menikmati kesuksesan online barunya yang ditemukan, Jungwon sangat khawatir. Tindakan Louis tidak hanya LED untuk penurunan penjualan produk, tetapi juga merusak reputasi perusahaan. Setelah beberapa penyelidikan, ditemukan bahwa ID telepon yang digunakan untuk posting dikaitkan dengan Batshil. Jungwon langsung tahu Batshil itu tidak bisa berada di balik ini dan mencurigai Louis yang bertanggung jawab. Dia memperingatkan Louis bahwa jika dia tidak berhenti memposting, perusahaan mungkin harus memecat Batshil. Karena situasinya membuat Louis panik, ingin melindungi satu pekerjaan keras Batshil, membuat kesepakatan dengan Jungwon dan setuju untuk pindah ke rumah Jungwon. Namun Louis kemudian menandatangani perjanjian yang tidak adil. Pernah menetap di rumah Jungwon, Louis dengan lihai membalikkan keadaan, menjadikan dirinya yang dominan. Dia bahkan menyiapkan kejutan besar saat orang tua Jungwon pulang, memberi kesan bahwa mereka adalah pasangan. Ketika orang tuanya melihat mereka bersama, mereka salah mengira keduanya sedang menjalin hubungan yang membuat Jungwon terikat. Tidak hanya dia akhirnya dikira sebagai pasangan Louis, tetapi dia juga menemukan dirinya menjadi penuh waktu penjaga di rumahnya sendiri. Suatu hari setelah pulang kerja, Jungwon masuk pada sebuah adegan yang menyebabkan tekanan darahnya meroket. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia rela membawa ini pada dirinya sendiri dan harus tetap tenang. Tapi dia tidak bisa menahan diri di bawah ancaman Jungwon. Keduanya mulai membersihkan daerah bencana. Selama rambut keriting ini mengungkapkan bahwa Louis telah menjadi korban penipuan telepon, kehilangan semua tabungan Batshil, dan bahkan telah memaksimalkan kartu kredit Batshil. Bulan ini tanpa ragu, memerintahkan Louis untuk pergi bekerja di lokasi konstruksi. Untuk mengalami beberapa kesulitan nyata, Louis yang belum pernah melakukan pekerjaan manual, akhirnya mengerti perjuangan Batshil. Sesampainya di rumah, ia ambruk ke sofa, mengerang kesakitan dan memohon pada Seungwa untuk melamar. Bercak obat padanya segera. Dia tertutup tambalan. Hari berikutnya, Seungwan sudah pergi bekerja untuk mendapatkan uang, meninggalkan Louis untuk mengandalkan rambut keriting untuk meminta bantuan. Curi rambut menyebutkan bahwa dia melihat orang yang mencurigakan dalam perjalanannya, menjelaskan bahwa rumah Batshil, Fushi tinggal, telah menjadi tempat kejadian kasus pembunuhan yang belum terselesaikan, yang membuat semua orang gelisah. Mendengar ini, Louis melupakan semua rasa sakitnya sendiri dan bergegas keluar, bertekad untuk melindungi Batshil. Segera, ada sosok yang akrab berlari di jalan. Adegan yang kebetulan terekam di televisi. Menonton dari rumah nenek, segera mengenali bahwa orang lain adalah Louis dan mengirim sekretaris Kim untuk melacaknya. Sementara itu Jungwon kembali ke rumah, melihat catatan yang ditinggalkan Louis dan menjadi sangat marah. Sejak pindah kembali ke tempat Batshil, Louis telah mengambil peran sebagai pelindungnya. Meskipun tubuhnya sakit, dia tidak lupa berolahraga di halaman setiap hari. Lelah dia akan membuat kopi untuk dirinya sendiri.
menumpahkan satu dan membuat yang lain. Sebelum pergi menjemput Berkshire dari tempat kerja. Tepat ketika Louis meninggalkan tamu tak diundang muncul. Seorang pria berwajah bekas luka berjongkok. Mengamati kopi di tanah seolah-olah dia ingin beberapa. Tiba-tiba seorang pria lain yang memakai topi keras masuk. Membanting palu ke bekas luka yang menghadap kepala pria. Sebelum meninggalkan TKP. Ketika rambut keriting datang berkunjung. Dia sangat terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Bahwa dia hampir mengompol. Rambut keriting segera memanggil polisi. Dan Berkshire dan Louis dibawa ke stasiun. Setelah memeriksa senjata, mereka menemukan sidik jari Louis di atasnya. Meskipun dia berusaha untuk menjelaskan bahwa dia hanya menggunakannya, tidak ada yang percaya ceritanya. Menonton berita di TV, Jung-won bergegas dengan sepedanya. Hanya untuk berjalan di Berkshire dan Louis. Bersandar satu sama lain sementara dia sendiri sedang stres. Kemarahannya hampir menyebabkan tekanan darahnya meroket. Tapi dia masih mengatakan kepada polisi bahwa dilihat dari sifat kikuk Lewis. Memanggilnya si pembunuh memberinya terlalu banyak pujian. Petugas yang membantu Berkshire menemukan adik laki-lakinya. Memberikan foto jejak kaki, ditinggalkan dalam kopi yang tumpah oleh pelaku yang sebenarnya. Louis melihat sekali, dan segera mengidentifikasi merek sepatu. Menunjukkan pengetahuan belanjanya yang mengesankan. Wawasannya memberi polisi petunjuk baru. Namun mengingat bahwa mereka tidak bisa menjamin keamanan Shield dan Louis selama periode ini, Jung-won memutuskan untuk membiarkan mereka berdua pindah ke rumahnya. Ketika dia melihat Berkshire membawa tas besar, sedangkan Louis hanya memegang 2 pot bunga kecil, kekesalannya memuncak, mengarah ke adegan tak terlupakan lainnya. Setelah makan dia harus mencuci piring dan membuat kopi. Dan hidupnya sekali dari seorang pemuda riang, telah berubah menjadi tidak pernah mengakhiri serangkaian tanggung jawab. Sementara itu, Louis memperhatikan betapa Jung-won peduli pada Berkshire, membuatnya tidak bisa makan atau tidur nyenyak. Semuanya juga tidak berjalan baik untuk ketua. Setelah mengetahui Louis itu tidak meninggal dalam kecelakaan mobil, tapi hanya kehilangan ingatannya, dia telah hidup dalam kekhawatiran terus-menerus. Saat dia bergulat dengan situasi ini, dia menerima telepon dari istrinya. Louis nenek telah mengetahui bahwa cucunya masih hidup, dan dia telah mengirim sekretaris untuk mencarinya. Istrinya berpikir dia telah melakukan sesuatu yang hebat. Bersemangat dipanggil untuk mengambil kredit. Begitu larut malam ia pergi ke rumah Jung-won, mengutip masalah perusahaan sebagai alasan, dan meminta Berkshire itu dialihkan ke cabang luar negeri. Dengan cara ini Louis juga akan pergi bersamanya. Semuanya terjadi sama seperti keduanya, tersembunyi di bawah meja mendengar. Setelah ketua pergi, mereka segera meminta maaf pada Jung-won, tapi dia dengan tenang menanggapinya kemudian. Louis yang sedang berbelanja dengan seorang teman, menerima telepon dari Jung-won, menawarinya pekerjaan, di mana dia bisa mendapatkan 50.000 orang Korea. Dengan bekerja hanya 1 hari setelah berdandan dengan hati-hati, dia tiba di perusahaan, dan dikira rekan-rekannya. Untuk orang penting dia dengan percaya diri memesan kopi. Saat Jung-won dan Berkshire kembali, mereka melihat Lua di kantor bersamaan. Seorang rekan ingat melihat Berkshire dan Louis berpegangan tangan, menganggap mereka berada dalam hubungan romantis. Resepsionis yang tadi mengantarkan kopi dibuat terkejut ketika Louis, sebagai tanda terima kasih, mengeluarkan tag anjingnya dan menuliskan namanya. Setelah keluar dari kantor, resepsionis itu baru sadar Louis hanyalah pekerja sementara. Meskipun penampilannya Louis menganggap serius pekerjaannya, kamera bergeser, dan berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Louis, polisi akhirnya menangkap penjahat itu. Setelah beberapa hari mencari, mereka menghadiahinya dengan jumlah uang atas kontribusinya. Pada akhirnya, Louis dan Berkshire mengucapkan selamat tinggal pada Jung-won dan pindah kembali ke rumah kecil mereka. Untuk merayakan kembalinya mereka, mereka memutuskan untuk berkencan. Permen kapas manis laut yang luas, sepatu cantik dan buku menarik, semua membantu mereka berdua dengan jelas memahami perasaan mereka satu sama lain. Pada saat itu, sementara itu, petugas pria menemukan istri ketua. Rahasia itu terungkap. Louis itu adalah cucu dari ketua Golden Group. Orang tersebut yang seharusnya meninggal dalam kecelakaan mobil. Setelah mengetahui hal ini, sang istri bergegas memberitahu ketua, tidak menyadari bahwa dia sedang rapat dengan pengacaranya, menyelesaikan warisan saham perusahaan.
dan dia hampir kehilangan segalanya. Pada saat yang sama Lewis, yang baru saja pulang, dan belum sempat menyapa Batchel, tiba-tiba dihentikan oleh beberapa pria kekar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka membawanya ke dalam sebuah mobil, dan berhenti di depan sebuah mansion pintu merak. Malam itu untuk merayakan kembalinya Louis, neneknya segera memanggil untuk rapat, dan mengumumkan bahwa Louis akan mewarisi perusahaan. Deklarasi ini mengejutkan semua orang, namun mereka tidak tahu bahwa Louis belum mendapatkan kembali ingatannya. Sambil dikelilingi oleh kemewahan, seperti set sandwich yang dibuat khusus, jas dan sepatu kelas atas, dan kopi emas 3 in 1 favoritnya, Louis dengan hati-hati meletakkan karpet merah, dan menyiapkan kejutan untuk memberitahu Fishy bahwa, meskipun identitasnya telah berubah, hubungan mereka akan tetap tidak berubah. Tidak peduli seberapa jauh jarak mereka, itu tidak akan menghentikannya untuk sangat merindukan Boxhill. Petugas pria membawa Boxhill ke tempat yang terbuat dari kayu, dan mengatakan kepadanya bahwa saudara laki-lakinya sudah meninggal. Ternyata itu, pada hari Lewis kembali ke negara itu, dia bertemu dengan kelompok teroris. Kakaknya Junhyuk adalah salah satu anggota. Dia telah mencuri mobil mewah Louis dan semua barang-barangnya. Ketika kecelakaan itu terjadi, Junhyuk meninggal menggantikan Louis. Boxhill hancur dengan berita ini. Berjuang untuk menerima kebenaran, tidak bisa mengatasi rasa sakit. Dia memutuskan untuk meninggalkan kota yang memilukan, meninggalkan surat pengunduran diri. Dia naik bus kembali ke kehidupan pedesaannya. Yang mengejutkan, ketika Boxhill tiba kembali di rumah, dia bertemu seseorang yang tak terduga. Sementara itu, setelah Louis menemukan bahwa Boxhill telah menghilang, ia segera pergi bersama sekretaris ke pegunungan yang dalam Shangwon. Pria yang dulu modis, yang telah melepaskan karirnya untuk tinggal di pegunungan. Dengan Boxhill sebagai petani pertama kali, dia jelas tidak berpengalaman. Saat mencuci piring, ia merobek celananya, dan udara dingin bahkan merembes melalui belakang. Selanjutnya dia ngos-ngosan sambil memakai pakaian kerjanya, mematahkan pegangan pompa sumur, dan berjuang sambil mengambil air dari sisi barat. Pada saat itu Lewis akhirnya tiba, dan dia mengungkapkan perasaannya kepada Boxhill. Tapi Boxhill untuk menghindari menyebabkan mereka berdua lebih sakit, berbicara dari hatinya, "Aku tidak menyukaimu," dan berjalan pergi masih mengingat momennya bersama Louis. Dan Louis di sisi ini merasa sama buruknya. Jungwon hendak mengungkapkan kebenaran kepadanya. Tapi saat itu sebuah sepeda motor datang. Ternyata orang yang telah meninggal di tempatnya adalah adik laki-laki Boxhill. Meskipun itu kecelakaan, itu menjadi kendala dalam hubungan mereka. Menghadapi kebenaran dia tidak bisa berkata-kata di depan Boxhill dan hanya bisa. Sementara Boxhill pergi bekerja, diam-diam menunggu di stasiun, membereskan kamar dalam diam, menaruh uang di celangan. Pada akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan kota yang menyedihkan ini, dan kembali ke luar negeri untuk melanjutkan hidupnya. Sebelum berangkat dia naik bus, berniat untuk melihat untuk terakhir kalinya di tempat-tempat mereka pernah berjalan bersama. Tapi saat itu dia melihat saudara laki-laki Boxhill, Junhyuk Jun. Melihatnya mengira Louis telah kembali untuk melunasi hutang, dan langsung mencoba kabur. Tapi Louis saat itu jatuh dari sepeda dan kepalanya terbentur keras ke tanah. Gambar masa lalu membanjiri kembali. Louis sekali lagi kehilangan ingatannya, menjadi pengembara jalanan, mengenakan pakaian lusuh yang sama, dan menghadapi Boxhill yang sama. Melihatnya Boxhill segera bergegas ke arahnya. Boxhill tercengang, meskipun dia amnesia, Louis masih tidak mengenalinya. Pada saat itu Boxhill terkejut, namun dia mencoba untuk tetap tenang. Dia memberitahu Louis bahwa namanya adalah Boxhill. Tapi setelah mendengarnya mata Louis memerah. Melihat Boxhill ini tidak bisa membantu, tapi melangkah maju dan memeluknya. Dia kemudian menelepon sekretaris, mengatakan kepadanya bahwa dia telah menemukan Louis di jalan lagi. Namun, ketika sekretaris tiba, dia mengejutkan Louis menyebabkan pengejaran dimulai. Boxhill mengikuti Louis ke kapal. Tapi saat mereka bersiap untuk turun, KAPAIL tiba-tiba mulai bergerak, meninggalkan Boxhill dalam kepanikannya. Suara yang tidak asing tiba-tiba bergema. Boxhill membeku karena terkejut. Itu adalah suara yang dia rindukan. Ternyata itu, setelah Junhyuk mengambil semua barang milik Louis. Kakak Boxhill memberitahu Louis bahwa begitu dia menyerahkan semuanya padanya, dia akan kembali dalam 1 jam.
Namun temannya mengambil semua barang, melaju dengan mobil mewah itu, dan berakhir dalam kecelakaan mobil. Setelah melihat ini, Jun Hyuk panik. Lohee yang belum menerima barang dari Jun Hyuk menghadapi lebih banyak masalah yang menyebabkan amnesianya setelah menabrak hidran kebakaran. Sementara itu, Baekhyul baru saja tiba sedang merenungkan situasi. Jun Hyuk mengeluarkan ponselnya dan memutar video. Ternyata itu, setelah Lewis membenturkan kepalanya ke tanah, dia telah sepenuhnya mendapatkan kembali ingatannya dan hanya berpura-pura kehilangan ingatannya lagi. Lewis segera memanggil semua orang dan memberitahu mereka tentang keberadaan Jun Hyuk. Semua orang berkumpul untuk merencanakan kejutan untuk Baekhyul. Pada akhirnya kelompok itu berkumpul dan mengejutkannya, meninggalkan Baekhyul dengan gembira. Sementara itu Lewis sudah berganti pakaian baru. Lewis membuka tangannya, dan mereka berdua saling berpelukan. Setelah Baekhyul menemukan kakaknya, hubungannya dengan Lewis tidak lagi terhalang, dan ikatan mereka semakin dalam. Nanak dengan gembira mengundang mereka berdua untuk makan malam. Tapi tak terduga Baekhyul tiba-tiba merasa tidak enak badan, dan bergegas ke kamar kecil. Dia ingat makan 2 mangkuk mie, dan semangkuk es kacang merah. Hari itu berpikir bahwa dia pasti sudah makan berlebihan di luar. Nanak tidak menyadari situasinya, disalahpahami dan mengira dia hamil. Sementara itu Junio berjuang dengan prestasi akademik yang buruk, diserahkan kepada sekretaris oleh Lois. Namun setelah sebulan, dia masih belum berhasil belajar, bahkan tugas paling dasar. Dan kesalahannya sangat buruk, bahwa mereka membuat sekretaris mempertanyakan hidupnya. Baekhyul memutuskan untuk memulai bisnisnya sendiri, menjual produk dari kampung halamannya secara online. Sementara itu Louis mengundurkan diri dari pekerjaannya, dan bergabung dengan perusahaan Baekhyul sebagai eksekutif. Namun Louis sering salah makan. Dia akan berdebat dengan Jungwon, menyebabkan dia menjadi sangat frustrasi. Suatu hari Louis membawa kabar baik, karena pesatnya peningkatan penjualan produk Baekhyul. Golden Group memutuskan bekerja sama dengan mereka untuk merayakan kemitraan. Perusahaan mengadakan acara membangun tim. Segera setelah, Louis dan Jungwon menjadi saingan dalam kompetisi. Tapi yang mengejutkan semua orang, Louis yang konyol berhasil mengalahkan Jungwon di setiap ajang. Bahkan di kompetisi menyanyi bertopeng terakhir, Jungwon merasakan rasa frustasi malam itu. Baekhyul melihat cincin di tangannya, hadiah yang disiapkan dengan hati-hati untuk Louis. Dia mengirimi Louis pesan, memintanya untuk bertemu di hutan kecil. Tapi karena jaketnya telah hilang, Mary menyarankan untuk memakai jaketnya sebagai gantinya. Namun ketika Baekhyul mencapai taman, dia tiba-tiba pingsan oleh seorang pria dan dilemparkan ke dalam mobil. Ketika Louis tiba di hutan kecil, dia hanya menemukan cincin itu di tanah, tapi Baekhyul tidak terlihat. Setelah Baekhyul diculik, Louis menjadi cemas, tidak bisa makan atau tidur, takut sesuatu yang buruk telah terjadi padanya. Pria yang telah menculik Baekhyul adalah pria yang tidak berguna, yang baru saja keluar dari rumah sakit. Setelah cedera pisau setelah bangun tidur, dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Pengawasan polisi kemudian menemukan presiden dan mengancamnya. Pria itu menuntut uang tunai 10 miliar, menjanjikan bahwa jika uang itu diberikan kepadanya, dia akan meninggalkan negara itu dan bersembunyi. Jika tidak, dia akan menyerahkan audionya, rekaman rencana mereka ke polisi. Keesokan harinya, dia membawa uangnya. Namun pria yang terluka itu tidak mengharapkan itu. Uang itu hanya akan melewati tangannya sebentar. Malam itu dia bertemu dengan seorang wanita yang mengenakan penyamaran, memegang pistol, yang sebelumnya mencuri tas Baekhyul di kereta. Dia menggunakan taktik yang sama padanya, menipunya untuk membeli air. Ketika dia kembali, dia berpura-pura berterima kasih padanya untuk mengendurkan penjagaannya, lalu dengan cepat menempelkan sepotong permen karet di rambutnya. Begitu tangannya lepas dari tas, dia mendorong pria itu ke tanah, lalu meraih tas dan lari, bersembunyi di sudut kosong. Wanita itu berani membukanya. Yang mengejutkan, tas itu penuh dengan uang tunai. Ini mas kawin anak saya dan dana penguburan saya sendiri. Semua dalam satu pikirnya sambil tersenyum. Sementara pria yang terluka itu sangat marah. Dia secara khusus pergi ke toko buku untuk mengancam presiden lagi, menuntut 10 miliar. Tapi apa yang bisa dilakukan presiden? Mereka sepakat bertemu keesokan harinya untuk menukar uang. Namun pria bekas luka itu menunggu dengan sia-sia. Bukannya presiden, seorang polisi pria masuk, menyadari situasinya buruk.
Pria bekas luka itu dengan cepat melarikan diri melalui pintu belakang. Pada saat presiden tiba, pria bekas luka itu telah menghilang. Berpikir bahwa presiden telah menelepon polisi, pria bekas luka itu memutuskan untuk menculik putrinya Mary. Namun dia salah menculik Batchel yang mengenakan pakaian Mary. Dalam perjalanan ke pertukaran, ada kecelakaan mobil yang tak terduga, dan keduanya dikirim ke rumah sakit. Lois mendengar berita itu, dilarikan ke rumah sakit, dan menemukan bahwa Batchel hanya mengalami luka ringan. Pria yang terluka itu tidak seberuntung itu. Dia bangun untuk menemukan dirinya kembali dalam tahanan polisi. Saat presiden menerima kabar, dia menyadari dia tidak bisa lepas dari konsekuensinya. Diliputi rasa bersalah, dia mengakui segalanya kepada Louis, meratapi bagaimana dia telah dibutakan oleh uang dan melakukan begitu banyak hal yang salah. Dia kemudian mengubah dirinya menjadi polisi. Setelah interogasi, mereka mengkonfirmasi kejahatan pria yang terluka itu. Mereka menangkap wanita yang telah mencuri 10 miliar. Akhirnya, Lois dan Batchel dapat memulai hidup baru. Jung-Wan yang selalu menjadi tragis dalam cerita akan menghadapi bab baru. Dia telah kehilangan gadis yang dia sukai dari orang lain. Namun suatu hari dia bertemu cinta sejatinya. Ia melirik wanita di depannya. Tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Apa ini, pikirnya. Wanita itu tersenyum misterius dan menariknya ke samping. Katakan dengan hidupku. Ini segera mengingatkan Xiongwen. Pertama kali dia bertemu Batchel, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya lagi. Yang mengejutkan, senyumnya yang cerah membuatnya kehilangan ketenangannya. Wanita itu memperkenalkan dirinya. Jung-Wan tidak bisa tidak berpikir, mungkinkah ini takdir, dan begitu saja. Jung-Wan mengucapkan selamat tinggal pada Batchel dan memulai yang baru, perjalanan romantis dengan cinta barunya. Sementara itu Louis, yang selalu cemburu pada Jung-Wan. Louis sedang berkencan di film dengan Batchel. Tapi di layar, sebuah film dokumenter tentang ulang tahun ke-30 Golden Globe dimainkan sebagai gantinya. Ternyata, bahwa orang tua Batchel juga hadir hari itu, dan mereka telah memenangkan hadiah menonton video. Batchel melihat mendiang orang tuanya dan menangis. Louis menghiburnya, mengatakan padanya bahwa masih ada bagian penting muncul di film. Adegan kemudian bergeser, mengungkapkan Louis muda di acara tersebut menangis sama banyaknya dengan Shilba kecil. Melihat ini maju, memberinya hadiah dan menghiburnya, menyuruhnya untuk tidak sedih. Pada saat itu, Louis mengeluarkan kotak musik. Sejak saat itu, di bagian bawah adalah nama Batchel, mengungkapkan bahwa hubungan mereka telah ditakdirkan dari awal. Sementara itu, sekretaris secara resmi melamar gebetannya, dan mereka mengharapkan tambahan baru untuk keluarga mereka. Mereka mengundang teman dan keluarga mereka untuk merayakannya. Dengan pernikahan kecil, ingin terus menyebarkan kebahagiaan mereka. Dan kisah Louis dan Batchel berakhir. Terima kasih semua atas cinta dan dukungan kalian. Sampai jumpa di drama berikutnya.